Itu Ya itu cukup mengganggu banget sih itu. Oke, tapi masalahnya aku penasarannya sama Hero Balloy sih. Ini apa yang bakal dibawa karena Badang 1-1 udah diambil. Oke, ini menarik sih. Badangnya lumayan flex sih, bisa dibaloi juga karena Badang itu juga hero inisiator. Dan one-one-nya lumayan bisa dibilang semi-semi dina ya. Karena kayak kalau Joy lawan one-one tuh kan 50-50 ya. Tapi one-one tuh masih bisa banget buat ngelawan Joy gitu pakai one-one ya. Ya. Dan salah satu dari KTV juga tadi kan one-one-nya dari Kenzie nih, jangan sampai dikasih dan dibuka di awal. Awalnya tadi mereka mau main Parsha Badang karena Badang win rate di babak playoff ini ya. Dia itu udah kayak tamu VIP tahu di playoff. Selalu kepilih di buat Badang. Iya. Pick or best. Iya, pick or best. Selalu dapat Dapat dia. kesempatan ya di sini dan Granger akan jadi jawaban. Ini juga hero powernya Toy kan, Iya. Ranger. Jadi ini kayak game 1 nih udah antara mencuri hero power musuh atau pakai hero power mereka. Iya, Gitu. Dina ya kan ada dua hero di Dina nih, Joy sudah diambil, one-one juga diambil, Iya. Badang salah satu hero yang pick or ban banget sekarang. Betul. Dan cukup flex juga kan Badang. Ini tinggal nunggu aja sih. Ini mau di adu assassin atau mau di jungle tank juga nih. River mana kalau solo? Assassin atau tank? Mungkin karena udah ada Move, kalau Drake late game mungkin bisa main assassin sih, adu assassin aja sih. Karena kalau misalkan dia masih ngambil ini kan ada Fredrin masih kebuka nih. Ada Fredrin, Juxin, Mome nih buat satu sampai 3 nih kuat banget lah. Dan benar-benar butuh snowball sih kalau mau bisa menangin ya. Iya sih, dan sekarang udah mulai nutup mid laner ya. Sekalian ada combo Parsha Badang nih. Kita bisa lihat win rate-nya sebenarnya di atas 50% untuk di Indonesia ya. Meskipun ya banyak juga sih kalahnya Om Mama. Iya, tapi memang cukup banyak sih penggunaan dari 8 dengan 6 kan. Iya. 14 kali berarti untuk penggunaan dari kombinasi antara Parsha dan juga Badang. Dan di lastnya nanti untuk Geek, apakah mereka akan menutup lagi nih hero favorit buat si Idok? Kan biasanya Tigreal Franco ini masuk ke second ban phase ya. Tigrealnya udah. Kalau aku sih bisa jadi Franco bisa di-ban banget soalnya dia gampang banget tangkap Joy juga. Terus kalau ada one-one pun bisa di flicker ulti juga, jadi udah pasti akan susah buat maininnya. Cuman di sini kalau misalkan mau main Franco berarti jungle-nya harus main kayak damage juga bisa sih harus. Oh ya, burst damage. Ya, juga aku ya. bisa bilang kayak Link juga masih opsi bagus tuh buat Nara. Betul. Oke, satu pilihan terakhir dari Geek setelah menutup ke arah Tigreal. Kita bakal lihat masih mau menuju ke arah Rongga atau jungle-nya nih di eliminasi. Ya, kayaknya Franco oke sih, karena kan belakangnya bisa jebak kan antara one-one dengan Joy yang nggak bisa gerak sama sekali. Kalau aku apa namanya di sini sih lebih prefer sebenarnya dia ban Fredrin. Kalau aku jungle assassin pun masih nggak apa-apa buat di ban di sini karena walaupun Morpheus nih lumayan sakit juga ya damage-nya di early game, tapi late game-nya mereka butuh satu damage konstan lagi karena Zusin tuh bukan hero yang bisa kasih damage yang besar nanti di mid to late game-nya gitu. Oh iya sih, secara damage-nya ya. Tapi ini kalau aku ngeliat kalau misalkan nih Franco nggak diambil nih buat Geek, Franco juga bagus. Oh. Lihat ada one-one kan. Terus Iya. mungkin dari Aboynya bisa pakai yang damage besar high ground kayak masih ada Parsha. Tuh, tapi sebenarnya kan masih ada yang bisa keluar lagi. Apa basket biasanya dipakai Oh dengan iya, itu loh sebenarnya. Balik lagi ke Sasha. Tapi maksudnya ini potensial Badang di arah Rom juga tetap ada. ada banget. Masih flex ini. Oke, Udah buka Ruby. juga. Hero-nya Idok juga. Idok sih benar. Udah lama ya kita dalamnya. Iya, udah lama di playoff juga sekali. Mungkin Yap. dia nge-secure buat dari balai dari Pink Chow-nya juga sih. Karena Chow cukup berasa lah. Gak segampang itu kalau mau inisiasi ada Ruby kan. Dan draftnya Ki kan benar-benar hero yang ngedive banget kan, jadi buat counter initiate-nya dari Ruby tuh bagus banget dengan full kit crowd control-nya tuh bagus banget. Oke, masih ada Parsha sih memangnya Parsha Badang. Iya, iya. Parsha Badang, Parsha Glue. Oh, Doi. Dan juga Glue ternyata yang dibuka berarti Badangnya akan fix ya. Pakai nomor. Dan pas itu dia Link yang langsung diambil juga. Oke, itu dia line up atau drafting dari game yang pertama. Kita bakal melihat game pembukaan kita kali ini antara Geek Bam versus RRQC bersama kali ini antara Geek Bam versus RRQC bersama casters kita Papulung dan Lip Kocok.
Yep, hari sebelumnya RRQ dimasukkan ke dalam karung. Perkenalkan, aku Pak Pulung. Ya, aku Lim. Oke, final hour bracket. Yep. Ya, ini pembuktian nih karena di panggung ini keduanya masih punya peluang. Di panggung ini mereka akan berjuang, tapi di panggung ini juga akan ada yang pulang. Yep, itu dia teman-teman. Akan ada yang terbang dan akan ada yang pulang. Yap. Siapakah tim tersebut? Apakah RRQ ataukah Geek Farm? Jadi sesaat lagi kita semua akan menjadi saksi untuk langsung menggantar salah satu tim tersebut. Jadi langsung saja untuk mengawali hari ini Velodrome. Mana suaranya? Masih kita tunggu ya kedatangan dari para penonton, para penikmat untuk Mobile Legends untuk hadir ke Jakarta International Velodrome. Seru banget karena ramai banget di sini. Satu tiket yang akan kita berikan hadir di hari ini, entah untuk Geek, entah untuk RRQ, strategi, mekanik, semua yang akan mereka adu. Yap. Sementara sekarang seperti biasa ya, di awal dari game masih cukup adem ayem, belum ada kejadian apapun, belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Hanya saling bertukar sedikit dari masing-masing skill saja. Oke, untuk emblem. Seperti biasa ya, perbedaan dari kedua tipikal jungle physical dan magical. Belum mage. Dan juga ada fatal. Identik banget nih dengan Link yang bermain dengan vertical. Tapi pull yourself together ini penting banget nih untuk Ruby karena dependent banget sama spell. Dan untuk Lui juga nih, semenjak Super Prince dan juga Sang menggunakan pull yourself together, ini udah jadi pasaran emblem nih. Yang template terbaik. Ini dia Balo ya, cukup berani, jauh banget dia maju ke area terdepan, tapi sudah ada Rins yang mencoba untuk tadi menangkap. Apabila tertangkap kayaknya akan ada sebuah pergerakan yang jauh lebih mengerikan, Lim. Tapi untuk di awal damage mereka masih kurang sih, jadi nggak bisa untuk burst juga. Ruby, ini tipikal yang mungkin akan menjadi penjaga nantinya. Dan push damage jadi abo, sakit banget. Legend Jump, item pertama yang diprioritaskan juga oleh Rins. Ya kita tahu ya dari Chusin sendiri biasanya nggak langsung dijadiin. Legend Jump aja udah cukup. Dan Gops di bawah, satu wave minion yang begitu nyata tadi udah berhasil diamankan. Dan dari part itemnya ya belum ada yang jadi, tapi di bagian tengah Hidok ada bantuan tadi dari Rins. Sementara Baloiski masih ada bantuan pula dari rekan-rekannya yang sekarang mereka semua sudah mulai tertuju di area mid itu sendiri. Dan Gops mundur sedikit, level 4 sudah diambil. Setupnya akan mulai dari mid lane. Karena dari mid lah minion tercepat akan muncul. Tapi kedua jungle. Oke, mereka bertemu. Mereka bertemu di area bawah barusan. Ya tapi untuk level Make It dia lebih unggul. Apalagi ngelihat dari orange buff yang muncul sesuai dengan patternnya, sesuai dengan spawn dari turtle. Harusnya Geek Fam akan lebih cepat nanti kalau memang mau melakukan setup. Dan tipikal dari assassin ya, siapapun yang setup harusnya dia yang rugi. Karena ya bisa di-fake. Yap. Sementara itu yang para berbeda, Baloiski mundur sedikit, kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Dan sekarang ada pergerakan dari Rins, tapi terlihat Crimson Backer dari keluarga namun di para berbeda. Daerahnya sudah mulai agresif. Apa yang dipaksa untuk mundur di tempat yang lain. Ada sebuah hal yang begitu baik, namun sekarang malah Baloiski menjadi korban dan Rins yang terjebak. Tapi terpencarlah sudah pertempurannya dan Rins menjadi korban pula. Tapi Idok bisakah dirinya bertahan? Ada Dairon mencoba untuk bisa memberikan bantuannya, hanya saja Gops dan Idok belum selesai cerita mereka. Dan Gops masih ingin lebih dikejar dan diusir jauh banget. Pasif dari Idok tadi dengan sedikit dash. Tapi turtle, waduh. Sekarang Dairon yang dikeroyok habis-habisan. Oke. Dan Geek, mereka sangat-sangat agresif. Begitu baik, sedikit lagi bisa-bisakah mereka mendapat keuntungan. Dan Geek berhasil mendapatkan karakter Turtle plus. Ada Dairon menjadi bonusnya. Objektif yang sangat jelas tadi dituju oleh Make It. Tidak peduli ada Idok yang sekarat, tidak peduli Dairon yang sekarat. Objektifnya adalah Turtle Show, itu dia yang didapatkan oleh Geek Fam. Keuntungan di awal yang terlihat cukup jelas. Wah, itu mah udah untung banget buat Geek Elim ya. Oke, dan ini dia calon prediction. 1, 2, 3, 4 suara menuju RRQ dan 2 suara menuju Geek Fam. Nelvin dan Papulung ya. Gak ada yang mau 4-0 nih. Gak ada ya? Gak ada, lu doang ya? Ya maaf, lu doang nih. Oke, Make It. Levelnya sama loh, dia dapat turtle padahal, tapi kalau patternnya selesai semua, levelnya 21. Jadi ya, udah ada Starwind tadi udah langsung diamankan juga. Make It dan Gops masih anteng di bawah. Ini pertarungan yang harusnya keduanya susah untuk dapetin kill ya. Karena tipikal dari keduanya adalah badan. Bahkan kalau jungle-nya datang ke bawah, gua rasa tetap bakal susah kalau mau dapetin kill. Jadi poros mereka harus ada di rivernya. Kuasin river, invade jungle, siapapun bisa. Mobilitasnya lumayan cepat, Joy ataupun Link.
Dan tipikal dari RRQ jujurnya ya lebih ke cover. Yep. Dan nantinya apabila Idok juga bisa membuat sebuah momen ya, ini enak banget loh. Tidak ada purify loh. Mungkin untuk Day One yang di Lost Flower bisa menyelamatkan, tapi yang lain, wah. Tapi jujur ya untuk ke counter Ruby ya maksudnya. Gue emang nggak setuju untuk purify karena posisinya tetap udah akan kelempar. Oke. Baru di purify jadi kayak lumayan sia-sia bisa dibilang. Flicker opsi terbaik. Yep. Sementara sekarang mereka sudah mulai berkumpul lagi dari Emit. Akan seperti apa lagi? Geek sudah memberikan eksistensinya. Satu wave minion sudah dihilangkan. 20 detik menuju ke total selanjutnya. Ya ini permainan yang sangat-sangat pasif di awal karena dua-duanya punya objektif farming. Wait, Mulai. dan itu dia apa yang sudah kita sebutkan tadi. Tertangkap Basala sendirian. Baloyski dan dikeroyok habis-habisan. Selesai, tapi Aboy masih selamat. Pas banget ketika Turtle akan muncul. So setup dari RRQ harusnya lebih enak lagi. Apalagi ngelihat Sujin yang udah ngambil satu wave di bagian bottom lane. Level sampai saat ini masih 20 make it, tapi nggak bakal jauh karena dari Sujin juga masih bisa clear bawah lagi, masih bisa ambil purple-nya lagi. Yep. Oke. Ada sebuah pancingan tadi sepertinya, tapi tertangkap basah dan I'm offended kembali. Akankah Aboy kali ini berhasil ditangkap, namun ternyata Rins satu weakness point lagi dan Daira mencoba untuk bisa mengkarya Adam, tapi malah ada satu fish crack tadi bisa Kadera selamat. Hanya saja untuk sekarang, 1-1. Terlalu dalam Dairon tadi. Robos ke outer turret. Jadi hal nggak bagus tapi Dan itu dia, Baloyski. Idok yang menjadi satu targetnya, tapi Rins mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. 2 weakness point, dan bahkan 1 weakness point lagi dalam tubuhnya bisa saya terbuka, namun pada berbeda. Ada sebuah hal lagi yang dilakukan. Temple Soplet yang belum membuahkan hasil sejauh ini, tapi Sujin bisa mendapatkan ke arah satu player dan berhasil mendapatkan ke arah dari Kenzinski. wow, itu dia pertukaran dari Turtle yang kembali didapatkan oleh Geek Fam. 1 point kill di tangan Sujin. Ini bagus banget sih untuk mengejar ketertinggalan gold dari RRQ. Karena Geek Fam tadi unggul hampir 1000 gold, tapi udah ketarik lagi. Udah sama lagi dari goldnya. Dan ada satu otot parah tadi bagian atas yang udah berhasil dirubuhkan juga. Objektif yang tidak akan tumbuh kembali, Lim. Itu dia. Tidak ada debut pick ya. Oh, Ruby ternyata debut pick. Sebenarnya kalau Ruby identik dengan Idok juga. Kita nggak sekali ngelihat Ruby dari Idok untuk musim kemarin. Oh, dipaksa flicker. Flicker sudah terlihat, hanya akan ada Crimson Beacon nanti yang bisa menyelamatkan pergerakan dari Rins. Informasi yang lumayan penting. Tapi ini dia, turret yang sangat rapih loh dari RRQ. Mereka mendapatkan 2 turret bahkan. Oke, dan Dairon mencoba kembali. Bagaimana setup yang akan dia lakukan? Tapi mendadak ada Baloyski mencoba untuk bisa masuk area dalam dan listrik yang dikeluarkan dari Kenzinski. Masih mencoba untuk bisa membuka dari weakness point yang dimiliki, dan itu dia akan bisa terbang, namun ternyata 1 weakness point lagi dari dia. Cross pop tag, dan cross pop tag yang sudah berhasil dinyalakan. Idok yang terpisah, Idoknya diselesaikan. Tapi hanya Idok loh yang menjadi korban. Ini keunggulan masih jelas untuk RRQ dan midnya akan coba untuk dibombardir juga. Toy bersama dengan Rins akan paksa. Oke, ada perbedaan satu level, dan ini dia pergerakan dari Make It mencoba untuk maju. Tidak, mundur kembali Make It. Oke, reset kembali tapi 1000 gold dikantongi oleh RRQ. Masih menunggu nih diversion mungkin nanti. Dan audience prediction 74% suara. Wow, cukup banyak. 26% berbanding 74 ya. Buset. Mengerikan, jauh banget jaraknya ini. Itu dia, tapi ini hanya prediction kawan-kawan. Ya semuanya tergantung dengan playernya, strateginya. Untuk Farlane jujur ini bisa di kontes karena Joy juga tipikal yang bisa cover untuk Farlane. Oke. Mobilitas pasti menang Link, tapi hati-hati damage outputnya itu menang Joy. Dan di area dari Lord sudah terlihat ya, Lord akan menunggu siapa lagi yang akan memiliki dari Lord tersebut. Masih menunggu diversion sih gua. Karena ya kita tahu diversion ini bisa digunakan sebagai defensif ataupun sebagai ofensif. Bahkan untuk landing jauh itu bisa dikontrol juga dengan diversion. Oh ini udah bonus. Setengah HP lumayan banget nih. Ini belum di top over ya, di area dari Lord ya. Sementara Kenzinski masih di area tengah. Ada sebuah camp yang memang terlihat ya, berkumpul karena beberapa player tadi dari RRQ. Ini akan adu threat damage dulu mungkin. Oh my god, Holy Crystal. Mau lihat 1 kali Rhythm of Joy. Hilang seperempat. Hey, I'm offended ya. Berhasil mendapatkan Karagop, tapi bukan target yang tepat. Hanya saja ada Baloyski di bagian belakang, tapi Baloyski belum juga mengeluarkan karena pistol yang dimilikinya. Sedikit lagi dari cross pop tank udah langsung dibuang begitu saja. Kenzinski sudah mulai mengudara. Siapa yang akan menjadi korbannya? Dan tidak ada daerah dalam pertempuran tersebut, namun sejauh ini ada tempo sampai udah langsung dibuang, tapi Sujin kehilangan dari pertandingan. Mencoba untuk bisa memenangkan ini dan tidak bisa. Sujin tertangkap dan berhasil diamankan oleh Geek. Geek mendapatkan kutukan yang berlimpah. Lord bisa jadi kemungkinan besar menjadi milik mereka. Harusnya free ward untuk Geek Fam. Baloyski, lagi-lagi Baloyski. Dimulai dengan Council, Cancellation. Tidak bisa bergerak sama
sekali. Sutsujin tertonjok tadi dari Baloi. Wah, itu nikmat banget. Baloi luar biasa pergerakannya. Dia menunggu, dia menanti. Ini ada duren runtuh, duren jatuh, gas sampai bawah. Siap kapanpun dibutuhkan. Itu dia Baloi sih. Tapi jujur Holy Crystal dari Make It ini menjadi penentu loh. Damage yang sangat-sangat sakit. Damage yang gak bisa ditahan lagi. Oke, kalau untuk Kenzie mungkin memang masih butuh item lagi. Ya. Karena dia menuju ke arah Malefic Gun ya. So, Penetnya ada, range-nya ada, attack speed-nya ada. Tapi untuk damage-nya masih kurang. Next item, kalau mau defensif, Wind of Nature bisa. Tapi kalau mau agresif, ya kenapa nggak langsung ke arah damage? Ya, dan belum ada perpindahan yang cukup terlihat ya, cukup agresif nih, cukup ofensif nih dari Abo ini. Ya, masih belum ada agresif. Masih santai dia. Tapi sekarang coba dimulai. Oke, di depan berbeda. Ini dia ada Sutsujin. Didapatkan kembali. Wow, satu buah hal yang mereka tuju berhasil diambil Kick. Mereka mendominasi. Ini Baloyski on fire sih. Karena memang benar-benar tahu nih kemana targetnya, flickernya, dan defensif dari RRQ. Masih ada holy defense. Tapi sakit banget. Aduh, sakit banget. Make It mundur kembali. Hampir tadi nggak tertahan. Tapi dari pasif holy defense ini yang membuat RRQ harusnya masih bisa defense. Masih cukup tenang juga. 4.000 gold. Ini perbedaan gold yang lumayan banget sih untuk menit 10. Tapi bukan yang nggak mungkin untuk dibalikin. Satu team fight aja, satu kali wipe out. Gua rasa ini bisa langsung menukar nasib dari ketertinggalan gold jadi unggul. Oke, boy, habis saja tadi. Siapa ya? Untuk saat ini akan turun dari temponya, akan kembali ke pattern farmingnya terlebih dahulu. Mungkin sekitar 1 menit karena Lord masih di 70 detik lagi. Wah, di zoning habis-habisan. Sementara sekarang area defensif yang semakin mengecil. Tapi Idok dalam keadaan sangat berbahaya dan itu dia. Ada pergerakan dari Gops yang cukup baik. Udah langsung dinaikin, ditambahin lagi bebannya sedikit lagi. Dan Sita berhasil untuk mendapatkan lagi karena Idok. Tapi udah langsung terlihat Gops. Tidak ada untuk kali ini. 4 melawan 4. Rins mencoba untuk bisa mendapatkan Karaboy. Tapi masih terlalu sulit. Kenzinski akan menggantikan posisi dari Aboy. Tapi mereka, hey, Aboy masih ingin lobby. Nyaris banget tadi. Tapi pertukaran jadi nggak adil karena Gops ditukar dengan Idok nomor tukar experience dapat susah. Nggak dapat. Nggak dapat. Berhasil diambil Make It ya. Ya masih dipegang oleh Make It. Masih aman. So far gue ngeliat dari Farlane-nya nggak terkontrol lumayan rapi ya. Mungkin karena dari Kick dia punya diversion. Dia bisa nge-ganking. Sutsujin satu hal yang pasti. Baloi bisa ada dimanapun. Dari segi item pun kelihatan endless battle nih masih menuju ke item ke-3. Sedangkan Make It udah selesai di item ke-4, perbedaan 3.000 gold. Oh, ini 5.000 berarti 3.000-nya ada di Make It. Ini Ada Vision. ini lagi depan yang lain. Tempest of Blood terpaksa dikeluarkan. Kabur untuk kali ini. Tidak Sakit juga itu pasifnya masih nyala atau sampai situ. rotation, diversion ya, duality ya, bikin darah dari Sutsujin langsung hilang setengah HP. Tapi ya mungkin Sutsujin udah sadar ya, bisa ada kejadian yang sama entah itu top lane atau bottom lane. Dan Lord ini setup cepat loh, ya ini masih di atas. Dipercepat oleh Gig. Mereka sangat ingin mendapatkan Karalo tersebut dan Lord jangka menjadi milik siapa dan Lord menjadi milik Gig. Rins menjadi korban, menjadi keuntungan lagi untuk Gig. Siap untuk terbang dan ini waktunya crossbow tank dari Kenziski mendapatkan seorang direct bahkan mereka mendapatkan satu player lagi dan mereka masih ingin lebih. Ada Sutsujin tapi sampai dikeluarkan, tapi apa yang kali ini menjadi nilai tukar tapi tidak. Dan Sutsujin pun menjadi korban dan Gig benar-benar mendominasi. Menyisahkan Toy seorang diri. Mampukah RRQ bertahan? Respawn time memang cukup cepat, tapi mid lane tetap dibombardir. Oke, hanya tinggal menunggu satu Lord kali ini datang. Dan mereka pun harus menahan lagi tempo permainan ini. Wah, ini mendominasi dengan sangat jelas Geek Fam. Mereka di awal mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi masuk di mid game, masuk di late game, mereka pegang semua keunggulan, temponya, goldnya, zonanya, semua di tangan Geek Fam. Yap. Pada akhirnya ada satu diversion yang emang benar-benar ofensif banget tadi Lim. Berhasil, walaupun harus menukarkan Aboy juga di situ. Itu sih, karena bayarannya Sutsujin juga kan. Yap. Dan Lordnya akan di slow push dari bagian bottom lane. Sementara untuk RRQ sendiri mereka nggak punya high ground defender yang pasti. Mereka harus sedikit hati-hati dan berat. Oke, terlihat Isaac langsung disenggol langsung. Sakit banget loh itu Make It. Dan ini yang mulai masuk. Yap, di tempat yang lain. Lord sudah berhasil masuk ke dalam area defensif dari RRQ. Dan pergerakan dari Baloi. Akankah ada satu flicker dan juga Fisker karena sesaat lagi spellnya sudah akan menyala.
Ini harus benar-benar menunggu momentum itu. Yang itu dia Bang udah berhasil dilakukan, tapi Kenshinski-nya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Masih cukup aman, tapi lumayan deg-degan karena tersisa seperempat loh dari XP-nya tadi. Satu buat Dash Sonata. Memang ada Husklaw di posisi dari Kenshinski sekarang, harusnya dia bisa untuk recover lagi XP-nya. Tapi nggak ada minion sama sekali, nggak ada creep sama sekali di jungle. Jadi ya, RRQ masih bisa bertahan. Yap, mereka masih bertahan. Mereka masih bisa untuk melanjutkan lagi pertempuran ini, tapi Gops harus mundur. Eye of Fender dikeluarkan, Gopsnya dikeroyok. Dan sekarang ada diversion dikeluarkan. Akankah mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan, di mana sekarang Maikitnya mulai balik ke area dalam. Tapi Rinja pun masih berhasil selamat. Maikitnya mencoba untuk bisa kabur. Maikitnya selamat untuk kali ini. Tapi Tyron dihancurkan satu untuk satu dari masing-masing XP. Nah, pertukaran yang terlihat kembali RRQ. Mereka memanfaatkan kesempatan di mana Gops tertinggal sendiri. Tapi diversion yang begitu baik dan applause untuk Aboy. Aboy yang melakukan zoning tadi ke arah Sutsujin. Gak bisa bergerak dari Sutsujin, memilih untuk mundur aja tadi. Gak bisa ngapa-ngapain lagi, dan jangan lupa RRQ, mereka bisa memanfaatkan kesempatan sekecil apapun misplay dari Geek Fam itu bisa menjadi celah. Tapi Geek Fam, late game biasanya punya Geek Fam. Yap, mereka kayak udah terlatih untuk berada di area lane gitu ya. Mereka terbiasa bahkan. Bahkan kita tahu dari season kemarin Geek Fam ini ya the defender, dia yang bagian bertahan. Gold distribution yang tidak berbeda jauh dari kedua mid lane. Ya karena tipikal utility juga sih, semi utility. Yap, Lord. Aduh, sakit banget dari Sonata tadi terlihat. Maikits mundur kembali, Lord ditarik ulur dulu. Ya dan ini nggak boleh terlalu komit dari keduanya, nggak punya hero yang bisa Lord Dance. Gak ada yang kuat tahan, tapi Konsil itu. Oke, Konsil. Sementara sekarang Aboy yang tertinggal. Ada Darren tadi mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang tersebut, tapi Flicker sekarang udah langsung dikeluarkan pula. Aboy yang tertangkap basah di bagian belakang. Crossbow tank akan kesiap lagi. Tapi masih ada Winter Crown yang sudah langsung terlihat. Kenshinski pun masih berjuang, ada Wewa di dalam tubuhnya udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang Sutsujin ke arah pada berhasil diambil lagi, kerugian lagi. Dan sekarang kutungan triple kill Kenshinski menunjukkan bagaimana kelasnya. Lagi-lagi Toy, seorang diri yang tersisa dengan respon time yang cukup lama. Geek Fam, mereka akan paksa. Satu wave mida di bagian bawah. Akankah Geek berhasil? Sekarang Maikir akan memaksakan keadaan masuk area dalam, dan Toy. Ada Winter Crown yang dikeluarkan dan selesai langsung, dan game yang pertama menjadi milik dari Geek Fam. Terlihat jelas keunggulan dari Geek Fam selalu mendominasi. Mereka tahu, mereka sadar gimana caranya untuk menekan sang raja. Dan RRQ, mereka harus reset. Satu tertinggal, tapi dari best of 7, waktu mereka masih banyak. Waktu mereka masih banyak, durability mereka dites, tapi Geek, strategi pertama yang mereka bawa berhasil, totally berhasil, Lim. Di awal mereka slow tempo, di tengah mereka mulai membalikan, di akhir mereka dominasi habis-habisan. Kembali untuk kali ini, wow, Geek. Ya ini dominasi yang terlihat jelas loh. RRQ, mereka harus rubah dari playstyle-nya. Setelah kehilangan dari early-nya, seakan